뭐하러 두드려? 배고파 밥 줘. 어! Hei dan halo semproters dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel ini, tentunya untuk menonton film-film mantap. Kali ini, saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul My Friend's Nice Mother, yang dirilis pada tahun 2017. Film ini menceritakan tentang dua wanita janda yang berteman, yang sama-sama memiliki seorang anak laki-laki, dan mereka berdua juga saling menyukai anak temannya. Oke, tanpa basa-basi yang panjang, langsung saja kita ke cerita filmnya. Film dimulai di sebuah rumah yang besar dan mewah, di mana di rumah tersebut hiduplah seorang ibu yang bernama Jiun dan anak laki-lakinya yang bernama Sunjae. Saat itu mereka berdua nampak sedang beres-beres rumah, karena mereka berdua baru saja pindah ke rumah tersebut setelah kepergian suami dari Jiun. Setelah selesai merapikan rumah baru mereka berdua beristirahat di sofa sambil berbincang-bincang mengenai kepindahan mereka, dan Sunjae juga sedikit membahas tentang kepergian ayahnya. Jiun meminta kepada anaknya untuk tidak memikirkan hal itu lagi, dan ia juga berkata bahwa ia akan pergi ke tetangga sebelah untuk bersilaturahmi. Pergilah Jiun ke tetangga sebelahnya untuk bersilaturahmi sambil membawa sebuah kue yang baru saja ia buat. Ia mengetuk pintu depan tetangganya, namun tak seorang pun keluar dari rumah. Karena kebetulan pintu tidak terkunci, Jiun kemudian langsung nyelonong masuk ke dalam tanpa permisi. Di dalam, ia melihat seorang pria yang baru saja selesai mandi, dan saat itu pria tersebut sedang tidak memakai pakaian. Jiun pun kaget melihat pemandangan tersebut, pria itu kemudian masuk ke kamarnya untuk memakai pakaiannya. Setelah memakai pakaian, keluarlah pria tersebut untuk menghampiri Jiun dan mereka berdua pun berkenalan. Diketahui pria ini bernama Jaeyoung yang merupakan anak dari seorang janda. Jiun meminta maaf kepada Jaeyoung karena telah masuk ke rumahnya tanpa izin, ia kemudian memberikan kue yang tadi ia bawa kepada Jaeyoung sebagai sebuah tanda perkenalan. Tak lama Jiun pergi meninggalkan rumah Jaeyoung. Malam harinya, Jaeyoung menonton TV sambil menikmati kue yang tadi siang dibawakan oleh Jiun. Tiba-tiba, datanglah seorang wanita cantik yang bernama Yongju yang merupakan ibu dari Jaeyoung sendiri. Yongju yang baru saja pulang dari kerja juga duduk di sofa untuk ngobrol-ngobrol dengan anaknya, kemudian ia melihat kue yang dimakan Jaeyoung, dan ia bertanya dari mana Jaeyoung mendapatkan kue itu. Jaeyoung pun menjawab bahwa ia dibawakan oleh tetangga baru di sebelah rumah tadi siang. Keesokan harinya, Jiun tengah duduk di meja riasnya untuk berdandan sebelum ia berangkat bekerja. Ketika ia akan keluar dari rumah, ia melihat anaknya yang sedang bermalas-malasan di atas sofa. Jiun meminta agar anaknya tidak melakukan hal itu, namun sebaliknya Sunjae malah meminta uang untuk dipakainya berbelanja nanti. Jiun yang merupakan ibu yang baik hati pun memberikan anaknya uang, lalu ia pergi meninggalkan anaknya untuk bekerja. Tak selang beberapa lama setelah Jiun pergi, datanglah Yongju ke rumah Jiun dengan membawa sepiring makanan. Ia ingin membalas kue yang kemarin diberikan oleh Jiun kepada anaknya, dan sepertinya ia juga ingin bersilaturahmi dengan tetangga barunya. Sama seperti kasus yang dialami oleh Jiun kemarin, tak seorang pun datang keluar ketika Yongju memencet bel dan mengetuk pintu rumah tersebut. Karena pintu tidak dikunci, ia pun langsung saja masuk ke dalam rumah Jiun. Di dalam, ia melihat Sunjae yang sedang tidur di sofa dengan hanya menggunakan kolor, dan saat itu Johnny Sunjae sedang on. Yongju pun membangunkan Sunjae yang sedang tertidur, kemudian Sunjae terbangun dan kaget melihat ada seorang wanita cantik yang ia tidak kenal masuk ke rumahnya. Yongju berkata kepada Sunjae bahwa ia datang membawa makanan untuk membalas kue yang kemarin ibunya berikan kepada anak Yongju. Ia juga bertanya keberadaan Jiun saat itu, dan Sunjae pun berkata bahwa ibunya baru saja berangkat kerja. Setelah kue yang dibawa oleh Yongju diberikan, Yongju pun berpamitan kepada Sunjae dan ia sedikit menggoda Sunjae. Setelah Yongju pulang, Sunjae melanjutkan tidurnya yang tadi terganggu. Namun ia tiba-tiba terbangun, dan tiba-tiba lagi Yongju kembali datang dengan memakai baju berwarna putih. Sunjae yang kaget langsung menanyakan maksud Yongju untuk datang kembali, namun tiba-tiba Yongju langsung menjamah tubuh Sunjae dan mereka berdua pun kemudian mantap-mantap. Namun sayangnya, hal itu ternyata hanyalah mimpi mesum dari Sunjae, yang mana saking nyatanya mimpi tersebut, ia sampai mengeluarkan cairan Yakultnya. Cerita berlanjut keesokan harinya, di mana Jiun dan Sunjae sedang sarapan pagi. Di meja makannya, Jiun melihat ada sebuah makanan yang ia tidak tahu berasal dari mana. Sunjae pun menjelaskan bahwa makanan itu dibawakan oleh Yongju kemarin. Mengetahui hal tersebut, Jiun kembali ingin membalas makanan yang diberikan Yongju, dan terjadilah suatu kejadian balas-membalas di antara kedua emak-emak ini.
Malam harinya, sesuai dengan keinginannya tadi pagi, Jiun datang ke rumah Yongju dan ia kembali bertemu dengan Jaeyoung. Ia membawa sepiring makanan yang ia masak sendiri, dan dengan senang hati Jaeyoung yang kebetulan belum makan menerima makanan itu. Jaeyoung pun dengan lahapnya memakan makanan pemberian Jiun, sementara itu Jiun yang tadinya duduk dengan Jaeyoung di meja makan berpindah ke sofa di ruang tamu. Setelah semua makanan sudah habis dimakan, Jaeyoung menghampiri Jiun dan ia sangat memuji masakan enak Jiun. Kemudian, tak ada hujan tak ada angin, Jiun tiba-tiba merasa pusing dan ia jatuh tiduran di sofa. Jaeyoung yang melihatnya menjadi panik, namun parahnya bukannya menolong Jiun, ia malah melucuti baju Jiun, kemudian ia malah melakukan mantap-mantap dengan Jiun. Singkat cerita, keesokan paginya Jaeyoung akan pergi ke pasar untuk berbelanja. Dan di luar rumah akhirnya ia bertemu dengan ibu dari Jaeyoung yang selama ini belum pernah ia temui. Mereka pun kemudian berkenalan, namun sepertinya mereka berdua sudah saling kenal. Akhirnya Jiun pun sadar kalau Yongju adalah teman lamanya dulu di kampus. Mereka berdua pun sangat gembira karena bisa bertemu kembali setelah sekian lama tidak bertemu. Mereka berdua lalu melanjutkan obrolan mereka di rumah Jiun. Dan betapa terkejutnya Jiun ketika ia baru menyadari kalau pria yang bermantap-mantap dengannya kemarin adalah anak dari temannya sendiri. Malamnya mereka berempat mengadakan makan-makan di rumah Yongju. Seperti film-film Korea pada umumnya, mereka barbekyuan sambil ditemani dengan soju. Dan akhirnya Sunjae pun oleng karena memang ia tidak terbiasa minum. Melihat hal tersebut, Yongju menyuruh Jaeyoung untuk membawa Sunjae ke kamar agar ia bisa tidur dengan nyenyak. Jaeyoung pun sadar bahwa ini adalah suatu kesempatan yang baik untuk kembali mantap-mantap dengan ibu Sunjae yang saat itu sedang berada di rumah sendirian. Ia pun kemudian beralibi kepada ibunya dengan mengatakan kalau ia akan pergi menginap di rumah temannya, dan tanpa curiga sedikit pun Yongju mengizinkan anaknya untuk pergi. Tetapi ternyata Yongju sendiri punya rencana enak lainnya, di mana ia juga ingin bermantap-mantap dengan Sunjae. Tibalah Jaeyoung di rumah Jiun, dan tanpa basa-basi ia langsung mengeksekusi teman ibunya tersebut. Sementara itu, Yongju juga perlahan masuk ke kamar tempat Sunjae sedang tidur. Sunjae kemudian terbangun dari tidurnya, dan ia kaget melihat Yongju yang sudah memainkan Johnny miliknya. Ia mengira kalau itu hanyalah mimpi seperti yang sudah ia alami sebelumnya. Karena itulah, ia akhirnya bermantap-mantap dengan Yongju. Setelah kejadian tersebut, hubungan mereka berempat menjadi semakin erat dan seperti tidak ada batas lagi di antara mereka. Bahkan, ketika mereka berempat akan pergi ke tempat yang berbeda, mereka malah bertukar posisi, di mana Yongju akan pergi bersama Sunjae, sebaliknya Jiun akan pergi bersama Jaeyoung. Dan film ini pun diakhiri dengan dua ibu yang saling bertukar anak demi memuaskan hasrat duniawi mereka. Oke, itu tadi alur cerita film My Friend's Nice Mother, yang mana bisa diambil sebuah pelajaran bahwa jangan lupa untuk mengunci pintu rumah kita saat kita sedang mandi atau sedang tertidur, karena jika tidak, maka kejadian seperti di film ini mungkin bisa terjadi kepada kita. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di cerita film-film mantap selanjutnya.